Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fiddin rahimakumullah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih berkesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita dalam upaya untuk mencari bekal dalam perjalanan hidup kita yang senantiasa kita menghadapi berbagai keadaan, situasi dan kondisi di mana kita harus senantiasa hati-hati di dalam langkah. Maka untuk itu perlu bekal-bekal yang dapat kita jadikan sebagai semacam kompas atau panduan sehingga kita akan bisa selamat dalam perjalanan panjang kita. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita masih mengkaji tentang al-adab ma'an nafs, yaitu etika terhadap diri pribadi. Pada episode yang pertama kita sudah membahas bahwa kebahagiaan seseorang baik di dunia maupun di akhiratnya sangat ditentukan oleh bagaimana upaya pribadi seseorang di dalam membina dirinya, memperbaiki dirinya, dan senantiasa mengadakan pensucian terhadap jiwanya. Di sisi lain, kebahagiaan itu juga sangat ditentukan oleh sejauh mana seseorang bisa menghindari kerusakan dirinya, pengotoran dirinya, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah. Dan itu semua adalah menjadi tanggung jawab dia sendiri. Wa an laisa lil insani illa ma syaa. Dan tidaklah seseorang memperoleh kecuali yang dia usahakan. Demikian firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Saudaraku yang berbahagia, kita sudah membahas etika yang pertama, bagaimana kita memperlakukan diri kita, yaitu taubat. Jadi ada 3 sebagaimana kita sudah bahas pada episode yang pertama. Etika terhadap diri sendiri, adab terhadap diri sendiri, dan kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan kepada diri kita sendiri, pribadi kita masing-masing, adalah apa yang biasa bisa disebut dengan TM3, yaitu taubat, muraqabah, muhasabah, dan mujahadah. Kita sudah membahas tentang taubah, maka yang berikutnya adalah yang kedua, etika yang kedua, adab yang kedua yang harus kita perlakukan pada diri kita pribadi masing-masing adalah muraqabah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apakah muraqabah itu? Sebelum kita sampai ke sana, maka mestinya setiap dari kita, setiap orang yang mengaku dirinya beriman dan beragama Islam, seharusnya mengkondisikan diri kita bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tarikan nafas kita, mulai dari kita membuka mata kita tatkala pagi hari, kemudian perjalanan kita selama kita belum tidur kembali hingga kita meninggal dunia. Maka seharusnya lah, dan itu merupakan etika kita terhadap diri kita sendiri, bahwa kita sebenarnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala melihat kita, bahwa Allah Ta'ala mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita, bahwa Allah Ta'ala memperhatikan semua amal perbuatan kita, mengamati kita, dan mengamati apa saja yang dikerjakan oleh setiap jiwa. Dengan cara seperti ini, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seorang mukmin selalu merasakan keagungan Allah Ta'ala dan kesempurnaannya.
dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, saudaraku yang berbahagia, jiwa kita akan menjadi tentram tatkala kita zikir, tatkala kita ingat asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan ketentraman ketika taat kepadanya. Kita ingin senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin senantiasa menghadap dan datang kepadanya, dan senantiasa karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan senantiasa merasa tidak nyaman tatkala kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita cenderung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Demikianlah bahwa Rasul kita, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga penerus dari agama, dari tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim, yaitu agama yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Luqman pun berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Inilah apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang dia dalam kondisi selalu berbuat kebajikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kamu kepadanya. Saudaraku yang berbahagia, demikianlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberi arahan-kearahan kepada kita agar kita ikhlas menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan amal kebajikan, dengan mengikuti agama yang lurus, istiqomah. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman, Dia tidak pernah akan melupakan kita, bahwa dengan berpegang kepada agama Allah Ta'ala, maka berarti kita telah kokoh berpegangan kepada pegangan yang kuat, yang tidak pernah akan goyah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa muraqabah adalah merupakan perasaan dari diri kita, bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita akan melakukan segala sesuatu yang terbaik, sehingga kita nantinya tidak akan malu, bahwa pada saatnya kalau Allah Ta'ala berfirman kepada kita, "Iqra' kitabak," bukalah catatan bukumu selama engkau di dunia, engkau bisa melihat sendiri. Barangkali saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dengan tidak hanya buku harian saja yang kelak akan dibuka, dengan diiringi oleh dua malaikat di bahu kanan dan kiri kita, sebelah kanan dan kiri kita, maka apa saja yang kita lakukan akan diputar ulang kelak pada saatnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman bahwa setiap apa saja yang kita kerjakan, apakah itu gerak hati kita, apakah itu ucapan-ucapan kita yang barangkali kita tidak pernah mengontrolnya, atau aktivitas apapun, sesungguhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa ma takunu fi sa'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi." Kamu
wahai manusia, tidak berada dalam satu keadaan, dan tidak pula tatkala kamu membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami Allah Ta'ala menjadi saksi atasmu pada waktu kalian melakukannya. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala kemudian disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "U'budullah," beribadahlah kamu kepada Allah, ka'annaka tarah, seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihatmu. Inilah yang disebut ihsan, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Sehingga marilah kita mestinya selalu hati-hati. Sehubungan dengan ihsan ini, maka sebenarnya kehidupan kita, bahwa apa saja aktivitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita kesempatannya, apakah itu aktivitas yang baik ataupun aktivitas yang buruk, semuanya adalah merupakan ujian dari Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala melihat ahsanu amala, apa saja yang kita kerjakan, yang kita lakukan dengan penuh kebaikan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jalan-jalan itulah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, yang telah dilalui oleh para pendahulu kita, para salafus sholih. Mereka membawa diri mereka kepadanya hingga akhir hayat mereka, dan mereka berhasil mencapai derajat muqarrabin, hamba Allah yang dekat dengan Allah Ta'ala. Mestinya kita ingin mengikuti jejak mereka, para pendahulu kita, para salafus sholih, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dan mengakhiri hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan husnul khatimah. Maka saudaraku hamba Allah Ta'ala, marilah kita bersama mencoba mengikuti mereka, apa yang telah mereka lakukan. Antara lain saudaraku hamba Allah Ta'ala, tatkala ditanyakan kepada salah seorang dari mereka yang bernama Al-Junaid, tatkala ditanyakan kepadanya bagaimana kiat menahan pandangan. Inilah saudaraku yang berbahagia, bahwa tatkala kita bermuraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka jangan sampai kita menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala, yang itu merupakan maksiat. Maka tatkala ditanyakan kepada Junaid bagaimana kiat menahan pandangan dari pandangan yang tidak semestinya, maka Junaid berkata, yaitu pengetahuanmu, bahwa pandangan zat yang melihatmu itu lebih dahulu dan lebih cepat daripada penglihatanmu kepada sesuatu yang engkau lihat. Masya Allah. Jadi Al-Junaid ini berpendapat bahwa kemampuan kita agar kita bisa menghindari pandangan-pandangan yang tidak semestinya kita lihat adalah ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita, bahwa sesungguhnya penglihatan Allah Ta'ala lebih cepat dari kita. Jadi sebelum kita melihat sesuatu yang jelek, Allah Ta'ala sudah melihat kita. Nah, perasaan seperti inilah yang senantiasa ditumbuhkan oleh Al-Junaid. Dia yakin bahwa pandangan Allah Ta'ala lebih cepat daripada pandangan kita, sehingga kita merasa khawatir tatkala kita akan melihat sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya saudaraku yang berbahagia, Sufyan Ats-Tsauri berkata, hendaklah engkau merasa diawasi oleh zat yang mengetahui apa saja yang ada padamu. Hendaklah engkau berharap kepada zat yang memenuhi harapanmu, dan hendaklah engkau takut kepada zat yang memiliki hukuman. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya saudaraku yang berbahagia, Ibnul Mubarak berkata kepada seseorang, "Hai fulan, hendaklah engkau merasa diawasi oleh Allah." Orang tersebut bertanya kepada Ibnu Al-Mubarak tadi tentang apa yang dimaksud dengan pengawasan Allah. Kemudian Ibnul Mubarak menjawab, "Jadilah engkau seperti orang yang bisa melihat Allah selama-lamanya." Inilah apa yang dilakukan oleh Al-Mubarak. Kemudian Abdullah bin Dinar berkata, dia menceritakan bahwa pada suatu hari aku pergi dari Madinah ke Mekah bersama Umar bin Khattab. Di salah satu jalan
kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, "Wahai penggembala, jualah seekor kambingmu kepada kami akan membelinya." Maka apa yang dijawab oleh penggembala itu? "Kambing-kambing ini bukan milikku, namun kambing ini milik majikanku." Umar bin Khattab berkata, "Katakan saja kepada majikanmu bahwa salah satu kambingmu telah dimakan oleh serigala." Apa yang dijawab oleh penggembala tersebut? Maka penggembala yang merupakan budak itu kemudian berkata, "Kalau begitu, fa ainallah, di manakah Allah?" Umar bin Khattab, saudaraku yang berbahagia, sebagai salah seorang pemimpin, sebagai salah seorang khalifah, menangis terharu karena dia menyaksikan bahwa seorang budak, seseorang yang derajatnya barangkali di mata manusia sangat rendah, tetapi dia memiliki etika yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap dirinya, bahwa dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Maka untuk memberi penghargaan terhadap budak tersebut, Umar bin Khattab mendatangi tuannya, pemiliknya, dan kemudian memerdekakan budak tersebut. Itulah mestinya yang harus kita miliki, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa perasaan muraqabah ini bukan merupakan kewajiban yang dituntut oleh Allah Ta'ala, bahwa itu untuk Allah Ta'ala, tetapi justru itu adalah merupakan etika terhadap diri kita sendiri. Alangkah indahnya, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apabila para pemimpin kita, apabila para siapapun termasuk diri kita sendiri senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Justru inilah yang disebut dengan waskat atau pengawasan melekat. Bukan merasa diawasi oleh orang lain, sehingga dengan mudahnya kita memanipulasi data, dengan mudahnya kita mengkorupsi, dengan mudahnya kita bermaksiat yang lain-lain. Karena perasaan inilah yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan apabila setiap pribadi, setiap anggota masyarakat, setiap rakyat memiliki perasaan seperti ini, sebagaimana budak yang dihadapi oleh Umar bin Khattab ini, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Dan apa yang diidam-idamkan oleh orang untuk memiliki kesejahteraan, kebahagiaan hidup, ketentraman dan ketenangan hidup akan terlaksana dan tercapai. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dikisahkan pula bahwa salah seorang soleh berjalan melewati orang-orang yang sedang bergembira dia bersama-sama. Mereka menyanyi, mereka mengikuti irama alunan musik yang sedang ditabuh. Sedang salah seorang dari mereka duduk menyendiri. Orang soleh tersebut pergi kepada orang tersebut dan ingin mengajaknya bicara, namun orang tersebut terlebih dahulu berkata kepadanya, zikrullah itu jauh lebih nikmat. Masya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang yang soleh itu bertanya kepada orang yang ditemuinya yang sedang menyendiri ini, engkau sendirian di sini? Maka orang tersebut menjawab, bukan, aku sedang bersama Robku, sedang bersama Tuhanku dan dua malaikat di samping kiri dan kananku. Maka orang soleh bertanya kepada orang tersebut, siapa yang mendahului orang-orang tersebut? Maka orang tersebut menjawab, yaitu orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang soleh bertanya kepada orang yang sedang menyendiri tersebut, di manakah jalan itu? Maka orang tersebut memberi isyarat ke langit. Kemudian ia berdiri dan pergi. Bahwa jalan itu adalah dengan zikir kepada Allah Ta'ala yang berada di atas atau di langit. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dikisahkan juga dalam kehidupan Yusuf alaihissalam dan Zulaikha setelah mereka menikah menjadi suami istri. Tatkala mereka berduaan saja, maka tatkala di antara mereka, ya, pada waktu itu masih ada patung makhluk hidup. Kemudian Zulaikha mendekati patung tersebut dan menutupinya dengan kain. Maka Yusuf alaihissalam bertanya,
Mengapa engkau lakukan itu? Engkau malu kepada pengawasan benda yang mati, dan kamu tidak malu kepada pengawasan Raja teragung kepadamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, salah seorang soleh menyenandungkan syairnya, jika kau menyendiri dengan zaman pada suatu hari, kau jangan katakan aku telah menyendiri, namun katakan zaman mengawasiku. Sedetik pun kamu jangan beranggapan bahwa Allah lengah dan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Tidakkah kamu lihat bahwa hari ini cepat berlalu dan bahwa hari esok sudah dekat bagi orang-orang yang menunggunya? Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini, yaitu etika kita terhadap diri sendiri yang kedua, yaitu muraqabah. Masih ada dua etika terhadap diri sendiri, yaitu muhasabah dan mujahadah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberi kesempatan kepada kita agar kita bisa kembali mengkaji etika kita yang ketiga dan yang keempat ini. Demikianlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan, dan mudah-mudahan apabila di dalam majelis ini ada kesalahan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.